Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabil hurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajalul iftara wa akhirus suhura. Shadaqallahul adzim. Sahabat YouTube Al-Mustarih yang insyaallah Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sedikit tema yang bertemakan syariat membawa maslahat. Sebagaimana firman Allah yang tadi dibacakan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Ini diwajibkan kepada orang beriman untuk berpuasa. Tidak lain dan tidak bukan yang akan membuahkan la'allakum tattaqun. Ini insyaallah agar kalian semua bertakwa. Tidak lain dan tidak bukan, ketakwaan adalah sebuah prestasi tertinggi yang akan dicapai bagi orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Tentu saja akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Disambung dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? La tazalu ummati bi khairin. Bahwa umatku akan senantiasa, tidak akan terputus-putus bi khairin dalam kebaikan. Ma ajalul iftar, selama mereka mempercepat berbuka, wa akhirus suhur, dan mengakhirkan sahur. Hadis ini kita bisa ambil 2 poin. Yang pertama adalah sunnah bagi orang yang berpuasa untuk mempercepat buka dan mengakhirkan sahur. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam akan selalu ada dalam kebaikan madama ajalul iftar, selama mereka menetapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, selama umat Islam memperteguh sunnah atau syariat yang Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kepada mereka. Dalam hadis ini, namun yang akan dibahas adalah poin yang kedua, bahwa setiap syariat yang Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan pasti akan membawa syariat yang maslahat dalam kehidupan orang yang menjalankan. Yang dimana untuk mempertegas, untuk menambah keyakinan kita bahwa syariat yang Nabi anjurkan itu akan membawa kemaslahatan, Syekh Muhammad Ismail dalam kitabnya Fiqhul Islam menyatakan, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah, bahwa dimanapun syariat ditegakkan, dimanapun syariat didirikan, dimanapun syariat ditetapkan, takunul maslahah, maka akan membawa kemaslahatan. Yang sunnah saja, sebagian yang sunnah saja yang Nabi perintahkan, takunul maslahah, akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan. Apalagi yang wajib, apalagi yang fardu, apalagi Allah telah menas dalam Al-Quran, kutiba, pasti akan membawa kemaslahatan yang luar biasa bagi orang yang menjalankan syariat dengan penuh keyakinan bahwa setiap syariat yang Allah dan Nabi-Nya, Allah dan Rasul-Nya perintahkan akan membawa kemaslahatan. Bagaimana banyak sekali amalan-amalan yang sunnah yang bisa kita lakukan
bil khusus di bulan Ramadan ini kita penuhkan, kita hidupkan, kita penuhi kewajiban kita yakni berpuasa, dan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kita hidupkan syariat-syariat Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita harus bisa menyalahi gaya-gaya Yahudi. Kita harus bisa mengingkari pergaulan-pergaulan Yahudi yang Yahudi selalu tunjukkan agar umat Islam terbawa. Di antaranya dalam riwayat lain Nabi merintahkan ajilul fitro fa innal yahuda yuakhirun. Percepatlah dalam berbuka, kata Nabi. Fa innal yahuda yuakhirun. Sesungguhnya Yahudi itu suka mengakhirkan dalam berbuka puasa. Nabi memerintahkan kepada kita untuk yukhalifus syariat Yahudi, untuk menyalahi syariat Yahudi, dan kita berteguh pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita, diri saya khususnya dan umumnya untuk kita semua, agar senantiasa menerapkan syariat Nabi alaihi salatu wassalam untuk memenuhi kewajiban dari Allah dan menerapkan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mulai dari perkara yang kecil saja, lalu perkara yang besar semampu kita, semaksimal kita. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Yang bisa sholat malam, melaksanakan sholat malam. Yang rajin baca Quran, terus istiqomalah dalam membaca Al-Quran. Yang berkuat dalam berpuasa sunnah nanti di bulan yang akan datang, laksanakanlah selalu puasa sunnah. Karena yakinlah dalam setiap syariat akan membawa maslahat. Dalam kewajiban yang Allah perintahkan sudah pasti akan mendapatkan kemaslahatan yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaslahatan, yakni betapa banyak ayat Al-Qur'an yang akan menghadiahkan surga untuk orang yang bertakwa. Wa uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu ditempatkan, diciptakan dan akan ditempatkan yakni di dalamnya lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan kita menjalankan pada bulan yang mulia ini, menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh dan menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW dengan sebanyak-banyaknya, dengan semaksimal mungkin kemampuan kita, sehingga kita akan mendapatkan kemaslahatan yang banyak, yang luar biasa, yakni sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita menerapkan syariat Nabi alaihi salatu wassalam dalam hidup kita, dan kita akan digolongkan dalam orang-orang yang beruntung di akhirat nanti karena kita berpegang teguh dan memperbanyak menerapkan syariat dalam kehidupan kita, sehingga itu akan membawa kita selalu dalam kemaslahatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.